Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya dalam hati, kenapa rezeki terasa seret padahal usaha sudah maksimal dan doa tak pernah putus? Banyak orang tidak sadar, ternyata penghalang rezeki bisa berasal dari benda-benda yang kita simpan di dalam rumah sendiri. Benda-benda ini terlihat biasa, bahkan dianggap sepele, namun berdampak besar terhadap keberkahan hidup. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa rumah yang dipenuhi adab, kebersihan, dan zikir akan didatangi malaikat, sedangkan rumah yang dipenuhi kelalaian akan dijauhi keberkahan. Mari kita renungkan bersama 9 benda di rumah yang bisa menghalangi rezeki menurut Islam. Yang pertama, barang rusak yang sengaja dibiarkan. Sahabat, kursi patah, kipas mati, alat elektronik rusak, tapi tetap disimpan bertahun-tahun. Secara lahir, rumah jadi penuh. Secara batin, energi malas dan penundaan berkumpul. Islam mengajarkan keteraturan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai jika salah seorang dari kalian melakukan pekerjaan, ia menyempurnakannya." Hadis Tobroni. Barang rusak yang dibiarkan adalah simbol ketidakberesan hidup dan keberkahan pun tertahan. Yang kedua, tumpukan barang tidak terpakai. Pakaian tak dipakai, perabot tak digunakan, tapi enggan disedekahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya." Quran Surah Saba 39. Menahan barang yang tidak dipakai sama dengan menahan rezeki yang seharusnya mengalir. Yang ketiga, patung dan hiasan bernyawa berlebihan. Banyak rumah dipenuhi patung manusia atau hewan hanya untuk dekorasi. Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat patung." Hadis Bukhari dan Muslim. Ketika malaikat rahmat tidak masuk, keberkahan pun ikut pergi. Yang keempat, cermin kotor dan kusam. Cermin adalah simbol refleksi diri. Cermin yang jarang dibersihkan melambangkan kelalaian terhadap kebersihan dan keteraturan. Rasulullah SAW sangat memperhatikan kerapian dan kebersihan bahkan sebelum menemui sahabat. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis Muslim. Rumah yang tidak dirawat, rezekinya sulit berkembang. Yang kelima, tempat sampah terbuka di dalam rumah. Sampah terbuka menimbulkan bau, penyakit, dan mengundang serangga. Yang keenam, barang hasil riba atau yang tidak jelas kehalalannya. Perabot, barang mewah, atau harta yang diperoleh dari jalan haram atau syubhat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik." Hadis Muslim. Harta haram yang masuk rumah menjadi penghalang doa dan rezeki. Yang ketujuh, jam rusak yang tetap dipajang. Jam mati tapi tetap digantung, ini sering dianggap sepele. Namun secara makna, ini melambangkan waktu yang disia-siakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian." Quran Surat Al-Asr 1-2. Orang yang meremehkan waktu, rezekinya pun sulit terkejar. Yang kedelapan, buku atau media bermuatan maksiat. Majalah, video, atau tontonan yang melalaikan dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang hamba melakukan dosa, maka terhalanglah rezekinya." Hadis Ahmad. Maksiat yang dipelihara di rumah menjadi tembok penghalang rezeki. Yang kesembilan, Al-Quran yang berdebu dan tidak dibaca. Ini yang paling menyentuh hati. Al-Quran ada di rumah, tapi jarang dibuka. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya." Hadis Muslim. Rumah yang jauh dari Al-Quran kehilangan cahaya dan keberkahan. Penutup. Sahabat yang dirahmati Allah, rezeki bukan hanya tentang jumlah, tapi keberkahan. Jika rumah kita dipenuhi benda-benda yang melalaikan, jangan heran jika rezeki terasa sempit. Namun jika rumah kita dipenuhi zikir, kebersihan, dan sedekah, Allah akan melapangkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Mari kita bersihkan rumah, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Amin ya Rabbal Alamin.